hari telah berlalu. Kini aku kembali pada aktivitas biasa. Dan hari ini, di waktu pagi yang masih gelap, aku turun dari rumah untuk mengambil ikan. Meski masih sangat pagi, tapi orang-orang di sini sudah mulai beraktivitas. Ada yang ke sawah, ada juga yang ke laut. Sebelum mengambil ikan, aku berjalan sebentar di pinggir pantai, menghirup udara segar, sembari berjalan di air laut yang sedang surut. Sudah lama tidak melakukan ini, rasanya aku rindu dengan dinginnya air laut. Saat akan kembali ke TPI, mataku menangkap sesuatu di bawah pandan. Meski masih remang-remang, tapi penglihatanku tidak mungkin salah. Seperti henna liriku. Penasaran, aku pun menghampiri wanita yang tengah duduk di bawah pohon pandan itu. Jaraknya yang sedikit jauh dari penampungan membuatku harus berjalan lebih cepat agar tidak kehilangan jejak. Aku bersembunyi di balik perahu rusak yang tidak lagi terpakai. Dari sini, aku bisa melihat henna dengan jelas. Pertanyaanku, sedang apa dia di sini? Apa mungkin nunggu Mas Andri pulang memancing? Sekian menit diam berjongkok sampai kaki kesemutan. Akhirnya aku menemukan jawabannya. Seorang pria datang menghampiri henna dan aku mendekap mulutku saat melihat keduanya berpagut. Tidak lama kemudian mereka masuk ke dalam pandan yang rimbun. Aku keluar dari persembunyianku dan menghampiri mereka. Dari sela-sela daun pandan, aku melihat kedua sejoli yang saling... Aku malu untuk mengatakannya. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku berteriak, mereka pasti akan langsung saling melepaskan diri. Tapi kalau dibiarkan, mereka tidak akan jerah. Sebuah ide muncul dari dalam otakku. Aku mencari ranting kecil untuk melancarkan rencanaku. Mereka terlalu terbuai oleh nafsu dan dosa yang sedang mereka nikmati, hingga tidak sadar jika dengan ranting kecil di tanganku, aku mengambil satu persatu pakaian mereka. Sulit memang mengambil helaian demi helaian kain yang menumpuk di atas pasir. Tapi aku tidak ingin menyerah untuk memberikan pelajaran kepada mereka. Aku bernafas lega saat kini semua pakaian henna dan Ari sudah di tanganku. Aku menggulung kain-kain itu dan membawanya menjauh dari tempat mereka sekarang. Aku menyimpan pakaian mereka di perahu yang tadi aku jadikan tempat bersembunyi. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan jika sadar bahwa pakaian mereka tidak ada di tempatnya. Aku membuang nafas kasar seraya menepuk-nepuk telapak tanganku. Astagfirullahaladzim. Aku menepuk jidat saat menyadari jika hari sudah semakin siang. Saking asiknya mengerjai dua sejoli yang tengah dimabuk dosa, aku jadi melupakan pekerjaanku. Mudah-mudahan Yusuf mengerti dan tidak marah padaku. Setengah berlari, aku segera ke penampungan. Namun, dadaku mendadak berdetak cepat saat menyadari jika motor yang aku parkirkan tidak ada di tempat. Kemana motorku? Aku berjalan ke sana kemari mencari keberadaan roda duaku, tapi nihil. Aku tidak menemukannya. Orang-orang mulai memenuhi TPI. Untuk masuk ke dalam sana pun sulit dan berdesakan. Bang, lihat motorku yang diparkir di sini gak? Tanyaku pada setiap orang yang aku temui. Namun semuanya menggelengkan kepala. Mereka tidak tahu siapa yang membawa motorku. Di tengah-tengah kebingunganku, tiba-tiba ponselku berdenting. Aku mengambil ponsel untuk melihat pesan yang masuk. Jangan mencari motormu, aku yang membawanya pulang. Aku membulatkan mata saat membaca pesan yang dikirimkan Yusuf padaku dengan disertai gambar motor Matic berwarna hitam milikku.
Bagaimana mungkin dia bisa membawa motorku kalau kuncinya saja ada padaku? Aku membuka tas kecil yang selalu aku bawa, memastikan jika kunci motor memang tidak ada. Ya ampun, sepertinya aku melupakan kunci itu. Pantas saja Yusuf bisa membawa motorku kalau kuncinya pun masih menggantung di sana. Tanpa menunggu lagi, aku langsung menghubungi Yusuf untuk memastikan jika motorku aman di sana. Namun, belum juga panggilan tersambung, aku sudah dikejutkan dengan teriakan orang dari arah pantai. "Woi, ada orang di dalam pandan. Mereka lagi gituan." Sontak saja teriakan orang itu membuat semua orang penasaran. Orang-orang yang tadinya mengerumuni ikan kini beralih dan berlari ke arah pantai. Aku pun tidak ingin ketinggalan, ingin melihat wajah Hena yang pastinya sudah sangat merah karena malu. Benar saja, dua sejoli itu ditarik paksa oleh Kang Diki dan beberapa nelayan lainnya untuk keluar dengan tanpa sehelai benang pun yang menutupi tubuh keduanya. Hena berjongkok dengan menutupi bagian buah. Begitupun dengan Ari. Lelaki itu pun menutupi pusakanya. "Astagfirullahaladzim," seru semua orang saat melihat kedua orang tersebut. "Astaga, Hena, Ari, apa kalian tidak punya otak? Ini tempat usaha. Kenapa malah kalian jadikan tempat?" semprot Kang Diki pada dua orang itu. "Di mana baju kalian?" lanjut Kang Diki lagi. Aku gak tahu," Ari menjawab dengan terbata. "Carikan kain untuk menutupi keduanya." Kang Diki memberikan perintah yang kemudian dituruti oleh salah satu pria di sampingnya. Aku yang melihat dari dekat kedua orang itu merasa sangat malu, apalagi jika ada di posisi mereka. Mungkin aku akan memilih pergi jauh untuk menghindari tatapan kebencian dari semua orang. Kulihat wajah Hena menunduk lesu dengan air mata yang menganak sungai. Apakah aku terlalu jahat dengan membuat dia malu di depan banyak pasang mata? Harusnya aku tidak melakukan itu. Harusnya aku biarkan saja mereka berbuat sesuka hati mereka. Toh, apa yang mereka lakukan tidak merugikanku. Mungkinkah aku termasuk orang yang pendendam karena sakit hatiku pada Hena membuatku gelap mata dan ingin terus mempermalukan dia? Akan tetapi, setelah melihat Hena seperti itu, aku jadi merasa iba. "Mang, itu di perahu sepertinya aku melihat kain," kataku pada pria yang berdiri di sampingku. Pria itu pun gegas melihat ke arah yang aku tunjuk. Kemudian ia mengambil pakaian Hena dan Ari yang aku simpan di sana. "Kang, ini pakaian mereka ada di sini. Sepertinya memang ada yang sengaja menyimpannya." Pria tadi membawa pakaian mereka dan memberikannya pada Kang Diki. Kang Diki lantas melemparkan pakaian itu pada kedua orang yang masih terduduk lesu di atas pasir. Setelah keduanya memakai pakaian lengkap, mereka pun kembali diinterogasi oleh Kang Diki dan beberapa orang yang dituakan di sini. "Sudah berapa kali kalian melakukan hal kotor itu di sini?" "1 kali, sudah sering," keduanya menjawab dengan jawaban yang berbeda. "Sudahlah Kang, jangan terus ditanya, percuma mereka tidak akan jujur. Hukum aja mereka sekalian, buang ke laut biar jadi makanan ikan hiu. Benar, tenggelamkan saja. Tenggelamkan biar kapok, giring ke balai desa. Buang saja ke laut, Tuman." Suara orang-orang bersahutan mengeluarkan pendapatnya. Hena menggelengkan kepala dengan air mata yang semakin deras berjatuhan. "Kalian tahu tidak kalau perbuatan kalian itu menjijikkan, kotor. Kalian mengotori tempat usaha kami.
Ini tempat usaha, bukan tempat prostitusi, Kang Diki berujar dengan geram. Sedangkan kedua orang di depannya hanya diam menunduk. Maafkan kami, Kang. Akhirnya Hena mengeluarkan kata. Setelah beberapa lama diinterogasi, tiba-tiba Mas Andri datang dan langsung menyerang Ari. Buk, buk. 2 pukulan dilayangkan Mas Andri pada adiknya itu. Kurang ajar. Inikah ucapan terima kasih untukku yang sudah menampung dan membiayai hidupmu? Ampun, Mas, ujar Ari pada Mas Andri. Namun Mas Andri kalap. Ia tidak mengindahkan perkataan maaf dari adiknya itu. Ia bahkan terus memukul dengan membabi buta. Kang Diki dan beberapa orang di sana mencoba menahan Mas Andri setelah melihat Ari yang tersungkur tak berdaya. Mas, hentikan, dia bisa mati. Hena berteriak. Plak. Tanpa diduga ibu datang dan langsung menampar pipi menantunya itu. Hena memegangi pipinya yang memerah, sedangkan ibu menatap tajam dengan dada yang naik turun. Amarah ibu dan Mas Andri sudah memuncak. Keduanya seperti elang yang siap menerkam mangsanya. Dasar tidak tahu diri, kau murahan, Hena, maki ibu. Tidak tahu terima kasih. Sudah syukur putraku memungutmu kembali setelah diceraikan. Bukannya berterima kasih, tapi malah mengkhianatinya, ujarnya lagi, seraya menoyor kepala Hena. Kenapa ibu hanya menyalahkan aku? Kenapa tidak menyalahkan Ari, anak ibu? Hena menjawab ucapan ibu. Seketika ibu murka dan langsung mencengkram seraya menarik pundak menantunya. Laki-laki tidak akan mau pada wanita kalau wanita itu tidak menggodanya. Kamu sengaja menggoda Ari agar keluargaku terpecah belah, mau membuat persaudaraan mereka hancur. Dasar. Ibu mengempaskan tubuh Hena dengan sangat kuat, membuat wanita itu pun ikut tersungkur. Setali 3 uang dengan ibu, Mas Andri pun terus meronta, ingin kembali melampiaskan amarahnya kepada istri serta adiknya. Sudahlah Andri, ceraikan saja. Wanita tidak tahu diuntung itu. Talak dia sekarang juga. Dan lebih baik kamu kembali saja pada Arini. Dia jauh lebih baik dari wanita murahan ini. Astaga, ringan sekali lidah ibunya Mas Andri berucap. Nyuruh balikan denganku. Ih, mana mau aku sama anaknya. Emangnya dia pikir hatiku penginapan yang bisa disinggahi saat mereka butuh. Sorry, seleraku bukan lagi lelaki seperti Mas Andri. Daripada nanti urusannya semakin runyam dan seram, aku lebih memilih pergi meninggalkan kerumunan, membiarkan mereka yang masih berdebat dan saling berteriak. Biarkan saja, terserah mereka mau bagaimanapun. Mau cerai, mau tidak, mau pergi sekalipun, aku tidak peduli. Sekarang, aku harus ke tempat Yusuf mengambil motor yang tadi dibawa olehnya. Gara-gara melihat kejadian tadi, aku jadi melupakan tugas harianku. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya aku sampai di depan restoran yang masih sepi. Aku pun masuk setelah sebelumnya mengucapkan salam. Ning, Yusuf mana? Tanya aku pada pegawai Yusuf, seorang gadis cantik yang baru lulus SMA yang bekerja di restoran ini. Ada di rumahnya, Teh. Apa ada yang penting? Dia bertanya balik padaku. Iya, aku mau ambil kunci motor. Tolong panggilkan ya. Gadis itu mengangguk dan dia pun pergi ke rumah Yusuf lewat pintu belakang. Sambil menunggu Yusuf, aku memilih duduk di meja paling ujung yang menjadi tempat favorit di sini. Tidak lama kemudian, Yusuf datang dengan sebuah kunci motor di jarinya. Tak, dia memukulkan pelan kunci ke kepalaku.
Aku mengusap kepala yang tadi dihantam jari Yusuf, seraya mengerucutkan bibir. Dasar ceroboh, bagaimana kalau tadi motormu ada yang bawa kabur? Kalau mau pergi, kunci motor dibawa, bukan ditinggal sembarangan, ucap Yusuf. Lupa, biasanya juga kayak gitu. Itu lagi tidak fokus aja, ucapku menegakkan tubuh. Oh iya, tadi ngambil ikan gak? Ngambil, makanya aku bawa motormu untuk membawa ikan ke sini. Soalnya aku dari rumah Aki gak bawa motor, tutur Yusuf. Aku hanya mengangguk-nganggukkan kepala. Tadi kemana dulu? Main air, tepaknya. Aku mengangguk lagi, meskipun sebenarnya lebih dari itu. Tapi biarkan saja, ini menjadi rahasiaku. Ya udah, aku pamit pulang ya. Sini kunci motornya. Aku mengulurkan tangan meminta barang milikku. Jangan dulu pulang, kamu harus menerima hukuman karena sudah tidak fokus dalam bekerja. Hukuman? Hukuman apa? Tanyaku mengernyitkan kening. Hari ini kamu temani aku sarapan pagi. Jangan dulu pulang. Yusuf memasukkan kunci motor milikku ke dalam saku celana yang ia kenakan. Kemudian ia beranjak ke dapur. Aku hanya bengong melihat tingkah dia yang tidak bisa aku pahami. Tidak lama kemudian, Yusuf datang dengan 2 cangkir kopi di tangannya, juga dengan 2 potong roti di atas piring. Ayo diminum, ujarnya dengan memberikan 1 cangkir kopi kepadaku. Ini bukan hukuman, tapi suguhan, kataku, yang membuat Yusuf tergelak. Jangan kaku-kaku banget kali, Rin. Aku sengaja karena ingin punya teman ngobrol. Aku tersenyum simpul melihat dia menyeruput kopinya, tapi mata yang terus melihatku. Aku jadi salah tingkah mendapatkan tatapan seperti itu darinya. Aku mengalihkan pandanganku ke arah selatan, di mana aku bisa melihat dengan jelas birunya air laut. Yusuf sengaja memakai kacamata tebal untuk dinding di bagian samping restorannya. Tujuannya agar para pengunjung bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan laut yang indah sepertiku saat ini. Rin, apa ada niatan buat menikah lagi? Hampir saja aku tersedak mendengarkan pertanyaan dari pria di depanku saat ini. Aku belum tahu, Dia tersenyum manis mendengar jawaban dariku. Apa hanya perasaanku saja jika akhir-akhir ini Yusuf jadi sering tersenyum padaku? Mungkin akunya saja yang kegeeran. Jangan lama-lama meratapi dan jangan jauh-jauh mencari ganti, ucapnya, seraya menggigit roti. Di sini juga ada yang baik hati dan tentunya setia, tuturnya lagi, membuatku menatapnya dengan lekat. Siapa? Tanyaku, menatapnya lebih lekat. Yusuf berdiri, ia berjalan dan berhenti tepat di samping kursi yang aku duduki. Ia membungkukkan badan sehingga harum parfumnya bisa tercium jelas olehku. Coba kamu lihat ke sana. Aku mengikuti ke arah telunjuk Yusuf. Dia pria single yang ditinggal mati pasangannya. Tuturnya menunjuk akuarium yang berisikan 1 ekor ikan mas koki di sana. Kesal, aku pun mencubit perut pria itu hingga dia kegaduhan kesakitan. Namun dia tetap tertawa terbahak. Tidak ada akhlak. Aku disamakan dengan ikan yang tengah kesepian. Bersambung.